Assalamualaikum. Baiklah, hari ini saya akan memperlihatkan koleksi bros yang sudah saya bikin sendiri. Sebelum saya perlihatkan, tentu kalian sudah tahu apa itu bros. Bros ini adalah salah satu hiasan yang ditempelkan di pakaian kita atau di hijab. Makanya banyak bros ini kita temui pada perempuan-perempuan yang berhijab. Bros ini biasanya banyak dijual di pasar, di toko atau di mall tertentu dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam rupa dari bahan yang berbeda. Nah, ketika kita lihat bros, biasanya mata kita, kantong kita biasanya gatal nih untuk beli bros itu karena bentuknya yang unik-unik, yang bagus, yang bikin kita pengen memiliki bros tersebut. Nah, dari situlah saya berpikir bagaimana saya bisa bikin bros itu sendiri sehingga untuk pakai bros saya bisa ganti-ganti. Nah, sekarang langsung saja yuk kita lihat koleksi bros yang saya miliki. Baiklah, memasuki koleksi pertama. Jereng, ini dia koleksi pertama kita. Ini adalah bros bunga. Saya kasih nama bros bunga karena bentuknya seperti bunga. Yang saya kasih hiasan tengahnya warna merah. Ini dasarnya adalah kain. Kemudian kita bisa buat juga dari warna yang berbeda dengan bentuk yang sama. Nah, ini warna di tengah-tengahnya, bola di tengahnya warna pink, sama dengan koleksi pertama tadi, tetapi di sini tengah-tengahnya saya kasih warna biru. Ini juga sama. Nah, kalau yang ini dasarnya bukan dari baju tapi dari kain flanel. Bentuknya sih sama, hanya di bagian tengah saya kasih tempelan flanel dari warna lain, yaitu warna kuning. Nah, ini saya padukan dari dua warna dengan warna hitam di tengah. Bentuknya juga sama seperti nah, yang ini tadi seperti yang saya pakai tadi. Ini bukan dari kain flanel tapi dari katun ya, bukan dari kain dasar, kain jagung seperti itu kata orang ya, karena permukaannya sedikit kasar. Ini juga sama bentuknya, tetapi di sini hiasannya udah berbeda. Ini saya kasih manik. Sama ini juga tadi saya kasih manik. Nah, ini maniknya warnanya berbeda, ada yang warna pink, ada warna putih, sesuai selera kita masing-masing. Nah, ini ada juga warna biru. Cantik bukan? Kebanyakan ini saya buat dari kain-kain yang tidak terpakai, misalnya dari kain sisa potongan baju kita yang kepanjangan. Nah, kan itu kan sayang dibuang, jadi saya manfaatkan sisa potongan baju itu untuk dibikin bros seperti ini. Selain kita bisa ganti-ganti bros, kalau kalian juga kreatif, bisa juga dibikin sebagai usaha. Kalian bisa jual ke pasaran, tapi tentunya kalian harus buat dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, ini warna hitam. Ini warna hitam. Saya buat warna hitamnya ya, dengan manik putih di tengah-tengah. Nah, ini hasil dari koleksi bros bunga yang saya bikin. Teman-teman, kalau ada yang mau diajarin nih cara gimana bikinnya, bisa kasih komentar di kolom komentar. Nanti saya bikinkan video tutorial bagaimana cara bikin bros bentuk bunga seperti ini.
cantik-cantik bukan? Nah, selanjutnya saya akan perkenalkan bros lingkaran hipnotis. Nih saya bilang lingkaran hipnotis karena bentuknya ya kayak orang yang lagi kena hipnotis, melingkar-lingkar seperti ini. Ini dari kain flanel. Saya bikin ini dari potongan kain flanel yang saya satukan. Saya bikin seperti lingkaran. Ini bentuk-bentuknya. Bisa kita bikin bentuk seperti ini juga. Kemudian ada juga yang seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Ini tergantung variasi yang kita bikin ya. Kita mau bikin seperti apa. Tapi sebenarnya pada dasarnya ini bentuknya sama. Hanya ukurannya saja yang berbeda dan warnanya yang berbeda. Bentuknya ya bulat seperti lingkaran hipnotis itu. Seperti lingkaran hipnotis ya saya bilang. Mungkin kalian bukan nyebutnya lingkaran hipnotis ya. Saya lebih senang nyebutnya ini pin lingkaran hipnotis ya. Bisa juga menghipnotis orang-orang yang melihatnya. Saking cantiknya. Nah, ini juga ya. Warna pink, ini perpaduan antara warna kuning dengan warna pink. Kemudian ada juga warna oranye dengan warna kuning. Nah, ini 3 campuran warna hitam, pink, oranye. Nah, ini keseluruhan koleksi bros lingkaran hipnotis yang saya bikin. Sama seperti tadi, kalau kalian pengen tahu cara bikinnya, silahkan kasih kolom komentar di bawah video saya. Nanti saya akan coba bikinkan tutorial bagaimana cara bikin bros lingkaran hipnotis seperti ini. Oke, lanjut. Koleksi berikutnya ini adalah bros pita. Nih saya kasih nama bros pita, ini namanya ya, bros pita. Ini terbuat dari kain flanel. Ini koleksi bentuk-bentuk bros bikinan saya nih. Nah, itu untuk perpaduan antara warna kuning dengan warna hijau, warna pink dengan warna hijau. Ini juga ada warna merah dengan warna hijau. Ini juga saya bikin bros pita ini lumayan banyak karena dulunya saya kira saya pengen jual ini, jadi saya buat dengan jumlah yang cukup banyak, tapi nggak jadi saya jual. Jadi saya koleksi aja deh, kalau nggak jadi dijual. Nah, ini saya tambahkan kain perca ya, bentuknya akan lebih menarik. Ini sama ya warnanya, tapi yang ini bedanya, kalau yang ini ada kumisnya kayak kumis kucing. Nah, kalau yang ini nggak ada kumis kucingnya. Nah, ini juga sama, tambahan dari kain perca. Dia menjadi beraneka ragam warnanya ya. Ini juga nih. Lanjut terus, karena ini lumayan banyak ya bros pita bikinan saya. Ada lagi yang warna merah, sama ini juga sama ya bentuknya, tapi yang ini saya kasih kumisnya di tengah. Ini enggak ada kumisnya. Ini juga tuh, cantik-cantik bukan? Sama. Nah, inilah kumpulan koleksi bros pita bikinan saya. Oke, koleksi berikutnya ini saya namakan bros mawar. Ini dia. Ini bros mawar. Ini terbuat dari
kain juga dengan lingkaran di tengahnya, koleksi pertama. Nah, yang ini dari kain berwarna coklat dengan lingkaran merah di tengah-tengahnya. Ini adalah lingkaran biru. Ya, saya gabungkan dengan kain kuning di bagian bawahnya. Ini sama juga bentuknya, tapi di sini saya kasih money pink. Ini juga sama, ada warna pink di bagian tengah, bundaran pink. Nah, ini saya kasih bentuk yang agak berbeda. Di sini ada bentuk seperti daun yang meruncing di ujung, kemudian di tengah-tengah saya kasih manik. Ini sama, ini malah nggak ada tengah-tengahnya, manik polos ya, semuanya kain warna oranye, perpaduan warna coklat dengan warna biru, hijau salah saya, maaf ya, salah ya. Nah, ini berikutnya sama seperti yang ini tadi. Ini ada warna biru yang juga saya kasih tengah-tengahnya warna kuning dan manik di tengahnya. Tereng, ini adalah koleksi bros mawar bikinan saya. Yang berminat atau kepikiran gimana sih cara buatnya, silahkan kasih pesan di pesan komentar di bawah video saya. Insya Allah nanti saya kasih tutorial bagaimana cara bikin bros bunga koleksi kedua dari bikinan saya. Cantik-cantik bukan? Berikutnya, ini koleksi terakhir dari bros bikinan saya. Ini koleksi bentuk terakhir. Tadi kalau ada bentuk bunga, kemudian ada bentuk lingkaran hipnotis, ada bros mawar, dan ini saya kasih namanya bros bunga bunga daun runcing ya. Kombinasi nih bunga daun runcing. Karena bentuknya seperti ini ya, runcing ke ujung ya, jadi kasih nama, ini namanya bros bunga daun runcing ya, gabung antara bunga sama daun, suka-suka yang bikin kita juga. Oke. Ini koleksi pertamanya, kemudian dengan bentuk yang sama tapi warna yang berbeda. Nah, ini di tengahnya saya kasih manik. Manis sekali ketika ditempel di pakaian ya. Cantik sekali. Berikutnya ini saya bikin sedikit berbeda, ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Di sini ada tingkatan pertama dan ada tingkatan kedua. Kemudian saya kasih manik di atasnya, di tengah-tengahnya. Ini nih sama nih dengan yang ini ya. Nah, yang ini ukurannya sedikit jauh lebih besar nih, sama nih kayak baju saya nih, kalau ditempel waduh cantik kali ya. Tuh. Ini warna abu-abu dengan warna bola ungu di tengahnya. Berikutnya ini adalah bros bunga daun runcing warna pink. Saya kombinasikan maniknya antara warna putih dengan warna pink. Berikutnya ini motif batik nih, ciri khas Indonesia Raya. Oke, ini
bros bunga daun runcing motif batik ya. Cantik guys. Berikutnya ini cocok dengan namanya, bros bunga daun ya, karena warnanya mirip daun. Saya kasih manik di tengahnya dengan warna kuning. Ini juga nih koleksi berikutnya dengan manik seperti ini ya. Oke, kita letakkan sini. Ini koleksi terakhir, bros bunga daun runcing. Oke, ini warna hijau dengan warna manik biru di tengahnya. Inilah koleksi bros bunga daun runcing bikinan saya. Cantik bukan? Oh ya, ada satu lagi koleksi yang saya simpan. Ini namanya, saya kasih nama bros nama. Bros nama ini terbuat dari kain flanel. Karena dengan kain flanel kita bisa mudah cetak namanya. Ini ada 3 koleksi yang masih saya sisakan. Dulu saya pernah jual ini. Lumayan banyak laku keras ya, terutama di kalangan anak-anak sekolah. Biasalah namanya suka digandengkan dengan nama-nama pacarnya. Ini salah satu koleksinya. Ini ada yang pesan tapi lupa ngambilnya. Ini tulisannya N dan F. Mungkin nama pacarnya kali ya. Ini simbol I love you ya, I love you, I love you. Oke. Nah, ini adalah nama dari Faris. Ini bros saya bikin atas nama anak saya nih. Kalau tempel seperti ini, cantik kali kan? Oke, ini adalah koleksi bros nama bikinan saya. Nah, selanjutnya saya akan bikin tutorial bagaimana cara bikin bros bunga seperti ini. Tonton sampai selesai, jangan di skip ya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan. Saya kasih tahu caranya, gimana caranya bikin bros koleksi pertama bikinan saya tadi, yaitu bros bunga yang bentuknya seperti ini. Sebenarnya untuk bahannya kita bisa menyiapkan kain-kain bekas atau bisa dari kain flanel. Kain flanel ini bisa kalian beli di pasar ya. Kalian bisa mempersiapkan kain flanel dari berbagai macam warna, misalnya warna merah, ada warna merah, kemudian warna hijau. Di sini saya juga sudah siapkan kain flanel warna kuning. Ada warna hitam, sesuai selera. Atau bisa kita pilih bahan yang berasal dari kain-kain bekas, misalnya potongan baju kita yang kepanjangan, yang tidak kita manfaatkan lagi, ini bisa kita bikin bros ya. Ini ada banyak potongan-potongan karena saya ukurannya sedikit pendek, makanya kalau beli baju itu sering potong dan banyak sisanya ya, sehingga kalau kita sayang dengan bahan-bahan ini bisa kita gunakan untuk bikin bros. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara bikin bros seperti ini. Oke, tahap pertama adalah kita siapkan bahannya. Yang ini tadi, ini adalah bahan dasar utama dari pembuatan bros itu sendiri. Kemudian kita butuh gunting.
habis itu kita butuhkan, mungkin kalian bisa gunakan silet atau gunting untuk memotong benang atau kainnya nanti. Kemudian kita butuh jarum untuk menjahit. Tahap pertama untuk bikin bros ini adalah kita gunting baju atau dasar ini dengan pola bundaran seperti ini. Nah, kita gunting dengan pola bundaran. Yang pertama kita gunting pola bundaran seperti ini. Ya, kita mulai gunting. Kita mulai gunting seperti ini. Bisa kita gunting. Nah, polanya sudah kita gunting. Ini pola sengaja saya bikin dari kardus sehingga kita tinggal tempel aja ke baju yang kita akan gunting. Jadi kita nggak mesti nulis atau bikin polanya dengan kita garis ya. Tinggal kita tempel aja kardusnya. Karena tadi kita bikinnya warna ini, maka saya ambil kainnya sesuai dengan warna yang kita bikin. Ini warna bundaran yang kita potong. Ini juga ya, ini bundar seperti ini. Setelah kita potong tadi, setelah kita potong dengan bentuk lingkaran seperti ini. Lingkaran ini agak lonjong ya, seperti ukuran telur. Kemudian kita lipat dua. Kita lipat menjadi dua bagian. Ya, seperti ini. Kita lipat menjadi dua bagian seperti ini. Kemudian kita lipat. Seperti kita melipat kertas yang kita bikin kipas waktu kita masih kecil zaman dulu ya. Sering kan kita biasanya bikin kipas dari kertas dengan cara kita lipat-lipat kecil-kecil. Terus kita satukan lipatan tadi menjadi seperti ini. Kita satukan lipatannya hingga bentuknya seperti ini. Lalu ujungnya kita jahit. Ujungnya kita jahit. Sini saya sudah menyiapkan jarum sama benang ya. Kita jahit. Kita jahit sehingga menyatu. Kita jahit sampai menyatu. Kemudian kita ikat, kita satukan jahitannya.
Nah, setelah kita jahit seperti ini, kita gunting ujungnya. Nah, bundaran tadi kita jahit sebanyak 5 buah apa 5 butir ya ini. Terserah kalian lah nyebutnya 5 butir apa 5 buah ya. Kita bikin 5 seperti ini. Kemudian nanti kita satukan ke 5 pola yang sudah kita bikin ini dengan dijahit satu persatu. Kita jahit seperti ini ya, dan satukan satu lagi, kita jahit tadi, kita satukan lagi yang ini. Oke, ini juga kita satukan. Nah, kemudian kita kasih hiasan mani di tengah-tengahnya seperti ini. Mani seperti ini ya. Di mani bentuk love. Kita masukkan ke sini. Mau tadi ya, biar kelihatan. Kita rapikan bentuknya. Ini sudah nampak bagus. Terus kita kasih peniti atau pengait di bagian belakang bros, di belakang sini ya, untuk nempelkan ke baju. Kita jahit bisa atau kita lem juga bisa. Ini kebetulan saya jahit aja supaya lebih kokoh. Model kalau di pasar-pasar atau di toko-toko kebanyakan biasanya di lem saja, jadi nggak kokoh. Makanya ketika kita beli, kita koleksi cuman beberapa minggu, jahitan lemnya udah lepas, jadi terpaksa deh kita jahit ulang. Untuk itu sebenarnya ketika kalian beli bros itu lebih bagus kalian
lihat yang bros di belakangnya itu ada jahitannya, nggak pakai lem. Karena dia lebih kokoh. Inilah bros yang kita bikin tadi, cantik bukan? Nah sekarang coba kita tes, kita tempel nih ke jilbab kita supaya jilbab sama baju kita nempel kokoh dengan disambung dengan pin atau bros yang kita bikin tadi. Nih tuh, terus jilbab kita tampilannya akan menjadi sedikit lebih menarik. Yeay. Sekian video tutorial bagaimana cara saya bikin bros bunga dan saya memperlihatkan koleksi bros-bros yang sudah saya bikin. Kalau teman-teman ada yang berkeinginan bikin bros yang saya review tadi, dari beberapa koleksi yang saya perlihatkan tadi, mulai dari bros bunga, kemudian bros mawar, sudah itu bros lingkaran hipnotis. Itu kalau masih penasaran bagaimana bikinnya, silahkan kasih komentar di bawah video saya. Nanti mungkin selanjutnya saya akan bikin video tutorial untuk bikin bros-bros tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia bros yang sudah kita bikin tadi, cantik bukan? Oke, sekarang kita testing ya, kita coba ke pakaian saya ini, kita satukan supaya antara jilbab sama bajunya kalau kita lagi pergi-pergi kena angin kencang itu nggak lepas, juga jadi sekalian jadi hiasan karena ada brosnya tuh kan, cantik bukan? Nah kalau ada teman-teman yang mau kepengen lagi bagaimana cara bikin bros selain bros bunga ini, nanti bisa kasih pertanyaan di kolom komentar atau pendapat di kolom komentar, atau yang mau nambahkan aduh salah. Tereng, ini adalah bros yang kita bikin tadi, cantik bukan? Tuh ya. Nah sekarang coba kita tes ke pakaian saya nih. Nih fungsinya bros ini ditempel ke sini. Selain untuk hiasan, dia juga sebenarnya untuk perkokoh baju sama jilbabnya nyatu. Jadi ketika kita lagi jalan, ketiup angin kencang itu nggak lepas, nggak apa namanya, bajunya yang di dalam itu nggak kebuka-buka. Jadi tetap ketutupan oleh hijab ya. Nah ini hasilnya, cantik bukan? Nah kalau teman-teman pengen mau tahu lagi cara bagaimana bikin bros selain bros bunga ini, bisa kasih komentar di bawah video saya. Mungkin selanjutnya saya akan bikin tutorial untuk cara buat bros yang lain. Oke, sekian video yang saya buat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Jangan berlari, makan sembari.
Nah, kalau tadi kita bahas beberapa macam koleksi bros yang telah saya bikin. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat bros. Bahan pertama tentu adalah bahan dasar pembuatan bros itu sendiri. Saya membuat bros itu bahan dasarnya ada dari beberapa macam kain flanel. Ini ada beberapa macam kain flanel saya yang masih belum saya bikin jadi bros. Di sini ada warna hijau, kemudian ada warna orange, ada warna hitam, ada warna merah. Ini bentuk kain flanel. Kain flanel ini seperti ambal tipis seperti itu ya. Mungkin kalian bisa beli kain flanel ini di toko-toko kerajinan tangan. Nah, selain kain flanel, kita juga bisa memanfaatkan bahan sisa dari potongan baju. Biasanya banyak kita dapat di tukang jahit ya. Nah, dari situ kita juga akan banyak dapat kain-kain pecah atau kain-kain sisa dari jahitan, potongan lebihan dari jahitan itu sendiri. Kalau saya hanya memanfaatkan beberapa kain ketika saya beli baju itu biasanya sering kepanjangan, jadi saya potong sebagian. Nah, potongan bagian dari kain itu saya manfaatkan untuk bikin bros. Bisa juga kalian menggunakan baju yang tidak kalian pakai lagi, selain disumbangkan, atau kalau masih ada bisa juga dibikin bros. Ini salah satu contoh kain pecah atau kain sisa dari pemotongan. Selain bahan dasar kain flanel dan kain katun hasil dari pemotongan, kita juga menggunakan alat potongnya, yaitu gunting. Ini yang akan kita gunakan untuk bikin pola dan menggunting bahan-bahan dari kain tersebut. Kemudian kita bisa menggunakan kain ini alas dari bagian belakang bros. Itu biasanya kita kasih peniti atau jepitan seperti itu, dan sebelumnya kita harus lapisi dengan ini supaya teksturnya agak keras. Kemudian kita juga butuhkan benang. Benang ini kita membutuhkan yang beraneka ragam sesuai dengan bros yang kita buat. Kalau kita bikin bros yang warna merah, tentunya kita tidak menggunakan bros yang warna kuning seperti ini. Alangkah baiknya kita menggunakan bros yang warna merah. Nah, kalau kita bikin warna kuning, maka kita gunakan juga benang warna kuning supaya matching, jadi nggak kelihatan nanti jahitannya.
Gunting juga bisa kalian ganti dengan silet atau bahan pemotong lainnya. Bisa kalian pilih yang mana yang bisa mempermudahkan kalian. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan. Ini adalah bros ya. Ini brosnya bisa seperti ini, karena bisa beli seperti ini, atau bisa langsung seperti ini. Ini tergantung kalian mau pilih yang mana. Ini beda biasanya harganya. Ini biasanya lebih kuat karena ada dasarnya, jadi kita enggak. Nah, kalau ini biasanya kita harus menggunakan kain ini dulu supaya lebih keras. Kalau yang ini kita tidak butuh kain ini lagi sebagai dasarnya, karena sudah ada bagian alas bawah dari ceniti ini. Misalnya saya contohkan, ini brosnya. Nah, ini bagian depan, bagian belakangnya itu kita kasih peniti seperti ini, sehingga nanti dia bisa ditempel. Kemudian kita bisa menggunakan manik-manik dari berbagai macam warna seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Manik seperti ini. Manik-manik ini akan mendukung tampilan bros kita menjadi lebih menarik ya. Ada yang warna putih seperti ini. Nah, manik-manik seperti ini bisa kalian dapatkan di toko kerajinan tangan. Banyak ya jualannya. Saya juga koleksi yang seperti ini. Ini warna hitam. Benangnya jangan lupa jarumnya juga ya. Ada benang pasti ada jarum tentunya. Nah, kalau kalian tidak mau menjahit bagian belakang bros itu dengan peniti seperti ini, bisa kalian lem dengan lem bakar seperti ini. Tapi saran saya untuk menempelkan ceniti ke bros itu lebih baik dijahit, karena dengan jahitan itu akan lebih kokoh daripada dilem. Baiklah, inilah alat dan bahan yang kita gunakan untuk bikin bros. Gampang kita dapat,
sekalipun tidak ada manik-manik ini bisa kita bikin hiasannya sendiri dari kain yang sudah kita motif dengan berbagai macam bentuk seperti bunga. Jadi kita bisa menggantikan manik-manik ini dengan motif kain yang sudah kita bentuk seperti berbagai macam bentuk. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Oke, koleksi berikutnya ini saya namakan bros mawar. Ini dia. Ini bros mawar. Ini terbuat dari kain juga dengan lingkaran di tengahnya. Koleksi pertama. Nah, yang ini dari kain berwarna coklat dengan lingkaran merah di tengah-tengahnya. Ini adalah lingkaran biru. Ya, saya gabungkan dengan kain kuning di bagian bawahnya. Ini sama juga bentuknya, tapi di sini saya kasih manik pink. Ini juga sama, ada warna pink di bagian tengah, bundaran pink. Nah, ini saya kasih bentuk yang agak berbeda. Di sini ada bentuk seperti daun yang meruncing di ujung, kemudian di tengah-tengah saya kasih manik. Ini sama, ini malah nggak ada tengah-tengahnya, manik polos ya, semuanya kain warna oranye perpaduan warna coklat dengan warna biru, hijau salah saya, maaf ya, salah ya. Nah, ini berikutnya sama seperti yang ini tadi. Ini ada warna biru yang juga saya kasih tengah-tengahnya warna kuning dan manik di tengahnya. Tereng, ini adalah koleksi bros mawar bikinan saya. Yang berminat atau kepikiran gimana sih cara membuatnya, silahkan kasih pesan di pesan komentar di bawah video saya. Insya Allah nanti saya kasih tutorial bagaimana cara bikin bros bunga, koleksi kedua dari bikinan saya. Cantik-cantik bukan? Berikutnya ini koleksi terakhir dari bros bikinan saya. Ini koleksi bentuk terakhir. Tadi kalau ada bentuk bunga, kemudian ada bentuk lingkaran hipnotis, ada bros mawar, dan ini saya kasih namanya bros bunga bunga daun runcing ya. Kombinasi nih bunga daun runcing. Karena bentuknya seperti ini ya, runcing ke ujung ya. Jadi kasih nama, ini namanya bros bunga daun runcing ya. Gabung antara bunga sama daun. Suka-suka yang bikin kita juga. Oke. Ini koleksi pertama ya. Kemudian dengan bentuk yang sama tapi warna yang berbeda. Nah, ini di tengahnya saya kasih manik. Manis sekali ketika ditempel di pakaian ya. Cantik sekali. Berikutnya ini saya bikin sedikit berbeda, ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Di sini ada tingkatan pertama dan ada tingkatan kedua. Kemudian saya kasih manik di atasnya, di tengah-tengahnya.
Ini nih sama nih dengan yang ini ya. Nah, yang ini ukurannya sedikit jauh lebih besar nih, sama nih kayak baju saya nih, kalau ditempel waduh cantik kali ya. Tuh. Ini warna abu-abu dengan warna bola ungu di tengahnya. Berikutnya ini adalah bros bunga daun runcing warna pink. Saya kombinasikan warnanya antara warna putih dengan warna pink. Berikutnya ini nah motif batik nih, ciri khas Indonesia Raya. Oke, ini bros bunga daun runcing motif batik ya. Cantik guys. Berikutnya ini cocok dengan namanya, bros bunga daun ya, karena warnanya mirip daun. Saya kasih manik di tengahnya dengan warna kuning. Ini juga nih koleksi berikutnya dengan manik seperti ini ya. Oke, kita letakkan sini. Ini koleksi terakhir, bros bunga daun runcing. Oke, ini warna hijau dengan warna manik biru di tengahnya. Inilah koleksi bros bunga daun runcing bikinan saya. Cantik bukan?